mungkin sebelum kita mulai saya ngajak kenalan dulu ya Mas sama yang hadir di sini. Kalau saya sendiri, saya sebelumnya wartawan Mas. Sama. Dulu ke Jogja selalu kepentingannya liputan. Iya. Ya jadi kali ini sejak setahun terakhir saya sama teman-teman, ganti suasana. Saya kemarin itu 8 tahun sih di media televisi, terakhir TV One. Tapi sejak tahun 2012 saya resign, kemudian ke lembaga konsultan politik, kemudian sama teman-teman nih karena banyak diskusi, akhirnya kita punya kegelisahan yang sama daripada cuma komplain-komplain nggak jelas Mas. Lebih baik kita buat perubahan, kita bikin partai baru, kita isi dengan anak-anak muda yang masih murni dan belum terkontaminasi. Ya kita pingin tadi dibilang belum ada ketua, nanti ceritanya kenapa setelah perkenalan dulu ya Mas ya. Silakan mungkin sis dari sebelah sini muter aja ya. Mungkin bisa sebut namanya, jabatannya apa, dan umurnya berapa. Buat pengurus aja maksudnya. Ya, perkenalkan nama saya Yekti Utami dari DPD Kabupaten Bantul. Saya sekretaris di DPD Kabupaten Bantul. Kalau status saya K1. Umur tadi belum Mbak? Oh, umur. Jadi lebih kurang lah, lebih kurang. 40. Ya, nama saya Sikit. Saya di DPD Kota sekretarisnya. Saya masih 25. 25 kurang dikit. Saya Tony Mas, Raja Julian Tony. Saya Sekjen PSI DPP PSI. Usia saya 35 lebih 1 apa 2 ketuk lah. bagus. Ya, tadi saya perkenalan tadi nama Hendras, posisi sekretaris sekarang 31. Itu Mbak. Iya, saya Ciri Hastrani Artika, saya wakil sekretaris DPW PSI DIY, wakilnya Mahe di DIY. Kalau umur saya 28. Gitu. Nama saya Dewi Astuti dari Gunung Kidul, wakil sekretaris. Anak saya 3. Baru Suami 1. Umur kurang lebih berapa ya Bu? Sama dengan yang lainnya. Terima kasih. Nama saya Didi Sulistyo, saya dari Depok Mas. Kecamatan DPC sini. Oh, Bukan Depok, Jakarta ya. Umur 28. Oke. Depoknya. Deman. Oke, gitu Mas sekilas. Jadi PSI ini umurnya setahun lebih sedikit. Persisnya kami itu secara legal lahirnya 16 November 2014. Sudah berdiri setahun. Saat ini update terakhir kita sudah membangun kepengurusan di 34 provinsi. Jadi sudah semua untuk provinsi 514 kabupaten kota. Kemudian juga untuk kecamatan itu sekarang di 4.500-an. Kita punya target mengejar seluruh kecamatan semua kita lengkapi. Total kecamatan di Indonesia ada 7.100-an. Nah, pengurus ini komposisinya 70% mengurus dari tingkat pusat hingga kecamatan itu 70% mengurus berusia kisaran 20 sampai 30 tahun. Jadi memang banyak sekali anak-anak muda yang banyak juga yang masih kuliah, yang baru lulus, yang lagi S2. Memang syarat yang kami tetapkan maksimal itu untuk jadi pengurus umurnya maksimal 45 tahun. Kemudian tidak boleh pernah menjadi pengurus harian aktif di partai manapun, Mas. Nah, cerita sedikit kenapa PSI berdiri. Jadi awalnya ya kenapa kami memilih untuk mendirikan partai baru, kenapa nggak bergabung dengan partai lama. Ya ini kegelisahan kita sebagai anak muda, Mas. Kita nggak melihat partai-partai itu punya keseriusan dalam regenerasi. Isinya orang-orang tua semua gitu kan. Anak-anak mudanya tidak mendapatkan porsi yang penting begitu. Dan kita juga punya keinginan melihat orang-orang yang bagus-bagus itu mereka mendapatkan apa ya, porsi yang selayaknya lah di partai. Artinya kita melihat sekarang sudah mulai ada kepala-kepala daerah yang baik, Mas. Kami terinspirasi dengan munculnya orang-orang seperti Ibu Risma, orang-orang seperti Pak Ahok, Ridwan Kamil, ada Nurdin Abdullah di Bantaeng, ada Pak Yoyo nih dari Batang gitu kan. Mereka kan tadinya bukan orang partai, Mas, gitu kan. Tapi ketika orang-orang yang non partai ini
punya jabatan publik dan memang niatnya melayani masyarakat, hasilnya kan bagus. Dan untuk masyarakat sendiri kan nggak peduli mas, mau bupati atau wali kotanya atau gubernurnya orang partai mana, yang penting ngurus warganya, melayani masyarakat kan, yang buat masyarakat yang penting itu, gitu kan. Nah tapi kita nggak ngelihat bahwa partai ini serius memberikan kesempatan untuk mereka-mereka yang bagus, begitu kan. Nah karena itulah PSI lahir, antara lain kami di sini tidak punya satu orang yang digadang-gadang sejak awal untuk jadi capresnya PSI, karena kami justru ingin tanya ke masyarakat menjelang pilpres nanti, siapa yang kalian percaya untuk menjadi calon pemimpin bangsa dan negara ini. Jadi kami nggak mau keputusan itu menjadi keputusan di elit politiknya PSI aja, lalu kami paksakan itu menjadi opsi yang bisa dipilih oleh warga masyarakat, begitu kan. Seperti yang kita merasa selama ini begitu, partai-partai itu ya prosesnya bagaimana memilih capresnya itu yang kita juga nggak gitu tahu. Kadang-kadang elektabilitasnya nggak begitu baik juga dipaksakan aja untuk maju. Orang dipaksa memilih dari calon yang kayak begitu, yang ada. Kita dipaksa memilih gitu. Nah dari situ kami ingin PSI jadi beda. Oleh karena itu nggak ada calon yang kami simpan dari awal untuk menjadi capresnya PSI. Justru kita nanti menjelang mungkin setahun atau ya setahun sebelum lah ya, mungkin lebih ideal kita bisa bikin survei dengan lembaga-lembaga yang kredibel, bukan lembaga yang abal-abal, karena sekarang banyak lembaga survei abal-abal yang baru muncul. Ya kita tanya sama masyarakat berdasarkan track recordnya, kredibilitasnya, kompetensinya seperti apa. Nama-nama yang tadi saya sebutkan sudah ada dalam radar nasional ya, jadi bukannya intuisi atau subjektivitas kami. Kita nggak tahu, bisa aja dalam waktu ini kan pilkada kemarin baru ya mas ya, bisa aja dalam waktu setahun 2 tahun ini akan muncul juga pemimpin-pemimpin yang baik yang masuk dalam radar nasional, ya bisa aja kita kemudian tanya masyarakat dari berbagai nama yang sudah masuk ini, sudah proven track recordnya, siapa yang menurut mereka layak gitu. Itulah sebabnya kita nggak punya tokoh yang kami set dari awal. Gitu. PSI ini sekarang sedang membangun kepengurusan untuk lolos verifikasi mas, karena dalam waktu dekat sekali akan ada verifikasi Kemenkumham. Untuk teman-teman dari media mungkin sudah lebih update ya, bahwa nanti pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di 2019 akan berlangsung berbarengan, karena sudah di judicial review undang-undang pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi nanti nggak akan ada lagi parliamentary threshold untuk mencalonkan presiden dari partai gitu kan. Kalau kemarin kan PDIP meskipun suaranya paling banyak, tapi kan nggak bisa mencalonkan sendiri, harus cari koalisi. Nanti berbeda. Jadi yang harus kami lalui sekarang adalah lolos verifikasi Kemenkumham, lolos verifikasi KPU, kita bisa jadi peserta pemilu, maka kami juga punya hak untuk mencalonkan capresnya PSI itu, yang kita sekarang belum tahu siapa. Gitu. Nah, mungkin Bro Sekjen mau nambahin?